Pemirsa, banjir mengenangi sekitar 17.000 rumah di 9 kecamatan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Akibat banjir ini banyak keluarga yang mengungsi. Seperti inilah banjir yang terjadi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sekitar 17.000 rumah di 9 kecamatan terendam banjir dengan kedalaman mencapai 4 meter. Banjir yang merendam 78 desa dan kelurahan ini mengakibatkan aktivitas warga lumpuh. Sebagian warga memilih mengungsi, namun ada juga warga yang masih bertahan di rumah mereka. Korban banjir yang mengungsi mengaku terpaksa tinggal di posko pengungsian karena rumah mereka tidak bisa lagi ditinggali. Para pengungsi berharap bantuan dari pemerintah ataupun dermawan untuk memenuhi kebutuhan mereka selama di pengungsian. Semuanya kita butuhkan. Yang Pak? Kalau ada pada yang bisa dia kasih, orang kita terima, alhamdulillah. Kita juga tidak bisa pakai. Sudah ada bantuan dari pemerintah, Bu? Sudah ada. Seperti bagaimana, Bu, masih perlu bantuan lagi? Ya, kalau masalah bantuan masyarakat di sini ya membutuhkan juga. Kalau ada, karena kita tidak bisa paksa tuh. Iya. Bagaimana kita melihat air sendiri, Bu, saat ini? Makin naik? Meningkat saya lihat, karena saya dari rumah tadi mencuci. Meningkat. Untuk yang terdata dan terpantau itu kurang lebih 215 kakak. Itu di luar dari pengungsi yang mandiri. Pengungsi mandiri sendiri kemarin kami pantau kurang lebih 97 kakak. Ketinggian air, Pak, naik atau turun, Pak, untuk saat ini? Ini ketinggian air sendiri ada kenaikan 10 cm hampir setiap hari. Sehingga sekarang mencapai 4 meter di pemukiman warga. Tim reaksi cepat juga menjelaskan banjir ini semakin meluas setiap hari. Jumlah sarana kesehatan dan akses jalan juga terdampak banjir ini. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mulai membenahi infrastruktur yang terdampak banjir. Iya, salah satunya membuka akses jalan Trans Sulawesi. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mengangkat lumpur di Jalan Trans Sulawesi, khususnya Poros Babunta dan Masamba. Tingginya tumpukan material lumpur yang mencapai 5 meter membuat pembukaan akses jalan terlambat. Terlebih saat ini alat berat yang diturunkan terbatas. Sementara warga yang akan melintasi kota Masamba menuju ke kabupaten dan provinsi lain di Pulau Sulawesi harus melewati jalan alternatif yang jaraknya lebih jauh. Bagaimana membuka akses yang masih terisolir ya, terutama di akses jalan nasional. Mengingat ini kan berat nadi lalu lintas dan perekonomian, dan terutama digunakan untuk mendistribusikan logistik kepada beberapa wilayah pengungsian yang ada di Kabupaten Utara. Ada beberapa yang memang harus dijangkau, nanti dapat dijangkau dengan menggunakan roda 2. Misalnya di daerah pegunungan di Kota Masamba, mengingat memang aksesnya terputus, jadi baik jembatan beton maupun jembatan gantungnya itu terputus. Jadi kami mencoba untuk mencari jalan. Dan untuk mengetahui situasi terkini banjir bandang di Luwu Utara, sudah bersama kami Koordinator Basarnas Luwu Utara, Mukti Ali. Selamat sore, Pak Mukti. Ya, selamat sore, Ibu. Ya, Pak Mukti, belasan korban masih belum ditemukan. Bagaimana perkembangan pencarian korban hingga sore hari ini? Untuk perkembangan pencarian dari tadi pagi sampai sore hari ini, yaitu tim SAR gabungan menemukan 4 korban jiwa dengan keadaan meninggal dunia. Jadi total keseluruhan 36 korban meninggal dunia. Apa kendalanya Pak Mukti untuk pencarian para korban ini? Kendala di lapangan yang dialami oleh tim SAR gabungan dalam penyisiran yaitu bervariasinya kedalaman lumpur, yaitu ada yang 50 cm, 1 meter, bahkan hampir 2 meter kedalaman lumpur tersebut, dan banyaknya material pohon yang tertimbun. Ya, Pak Mukti, 36 korban meninggal dunia sudah dievakuasi. Berapa yang masih dicari, Pak Mukti? Untuk saat sekarang ini ada 15 orang lagi dalam tahap pencarian.
Iya, Pak Mukti, untuk warga yang selamat saat ini bagaimana kondisinya? Apakah sudah ada posko evakuasi yang dibangun? Untuk saat sekarang ini warga yang mengungsi yang selamat dari terjangan banjir bandang tersebut, yaitu ada beberapa posko pengungsian yang telah dibangun oleh pemerintah setempat, ada di Desa Meli. Total ada berapa, Pak Mukti, warga yang mengungsi dan juga tersebar di daerah mana saja pengungsian ini? Dari jumlah keseluruhan tim pengungsi yang di daerah Meli dan di daerah Prada sendiri, yaitu berjumlah 700 pengungsi. 700 pengungsi. Dan saat ini apa yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi, Pak Mukti? Yang paling dibutuhkan saat sekarang ini bagi pengungsi yaitu terutama beras dan selimut dan air, terutama air bersih. Ini masih belum dapat terpenuhi di lokasi pengungsian begitu ya, Pak ya? Ya, terutama air bersih. Pak, selain juga kondisi pengungsi, juga akses jalan juga sempat terputus, Pak. Bagaimana kondisinya saat ini? Apakah juga masih dilakukan pembukaan jalan begitu, upaya untuk pembukaan jalan? Akses jalan poros Palopo Masamba yaitu sempat putus, tapi ada usaha dari pemerintah setempat yaitu mendatangkan alat berat. Jadi untuk saat sekarang ini akses jalan ke Palopo Masamba sudah terbuka, namun masih ada proses pembersihan lumpur di pinggir sisi kiri dan sisi kanan jalan raya tersebut. Pak Mukti, apakah pembukaan akses jalan ini juga dilakukan untuk memudahkan pencarian korban? Untuk saat sekarang ini masih dari BNPB dan Basarnas masih berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk hal tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Mukti sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang pelajar SMK yang jasadnya ditemukan di bantaran Sungai Kalibanger, Pekalongan, Jawa Tengah. Pelaku nekat membunuh korban karena ingin menguasai harta benda korban untuk biaya pernikahan pelaku. NK, pelaku pembunuhan seorang pelajar SMK di Pekalongan, Jawa Tengah, ditangkap jajaran Satreskrim Polres Pekalongan Kota. Pelaku yang merupakan teman bermain korban ditangkap bersama kekasihnya saat berada di Stadion Hogeng, Keraton Pekalongan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena ingin menguasai harta benda korban berupa sepeda motor. Hasil penjualan sepeda motor korban rencananya akan digunakan untuk biaya menikah dengan kekasihnya. Sebelum menghabisi nyawa korban, pelaku bersama kekasihnya mengajak korban ke lokasi kejadian. Saat di lokasi, pelaku langsung menusuk korban dengan sebilah pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dari warga mencari kroto menemukan seseorang laki-laki kurang lebih 33-34 tahun. Jadi ada 6 luka tusuk di bagian leher. Jadi ditemukan itu pembunuhan ya. Sementara ini kita dengan tim Iden, dengan piket Baskrim dan anggota melakukan olah TKP. Sebelumnya jenazah seorang remaja ditemukan di bantaran Sungai Kalibanger, Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis siang. Polisi mengidentifikasi korban merupakan siswa SMK kelas 1 yang hilang sejak Rabu petang. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Seorang aparat sipil negara di Bulukumba, Sulawesi Selatan tewas akibat dianiaya dengan senjata tajam. Aksi pelaku saat menganiaya korban hingga tewas terekam kamera pengawas. Rekaman kamera CCTV merekam peristiwa pembunuhan sadis di kawasan Pasar Cekeng, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Seorang aparat sipil negara dianiaya seseorang dengan senjata tajam, badik, dan parang.
Korban yang terluka parah terus dianiaya hingga tewas mengenaskan di lokasi kejadian. Ironisnya, tidak ada warga yang berani melerai saat penganiayaan berlangsung. Setelah sempat kabur, pelaku akhirnya ditangkap polisi tanpa perlawanan. Berdasarkan pemeriksaan sementara, motif pelaku nekat menghabisi korban karena dendam lama. Pelaku ditangkap setelah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, lalu selanjutnya dibawa ke Mapolres di ruangan Satreskrim Unit Tindak Pidana Umum untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pengamanan terhadap pelaku tidak melakukan perlawanan sama sekali. Untuk pelaku sendiri untuk saat ini kita jerat dia pasal di 338 subsidiar 351 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dibawa ke Mapolres Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pelaku dijerat pasal 338 subsidiar 351 ayat 3 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Pemirsa, artis peran Catherine Wilson ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Hingga kini Catherine masih diperiksa intensif di Mapolda Metro Jaya. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya kembali membongkar peredaran narkoba di kalangan artis. Kali ini artis peran Catherine Wilson ditangkap karena diduga memiliki 2 paket kecil sabu. Catherine Wilson ditangkap di Jalan Haji Soleh, Pangkalan Jati, Cinere, Depok, Jawa Barat. Ia ditangkap pukul 10 pagi tadi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan Catherine ditangkap di rumahnya sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Catherine ditangkap sendirian dan kini masih diperiksa di Polda Metro Jaya terkait sabu yang dimilikinya. Catherine Wilson adalah artis berdarah Indonesia-Inggris yang mengawali karirnya sebagai model. Catherine kemudian mengembangkan karirnya menjadi artis peran dan mulai dikenal sejak membintangi film Cinta Silver. Tadi pagi memang benar ada salah seorang public figure yang berhasil diamankan di kediamannya ya di sekitar Jalan Damai Ciganjur. Inisialnya adalah CW alias K. Ini berdasarkan adanya laporan masyarakat. Kemudian kita lakukan penyelidikan, kemudian melakukan penggeledahan di kediamannya. Ditemukan langsung pada yang bersangkutan ada 2 paket jenis sabu. Diduga jenis sabu sekarang ini yang bersangkutan sudah kita amankan ya untuk kita bawa ke Dit Narkoba Polda Metro Jaya. Berat sabunya sendiri berapa gram? Masih kita inikan dulu ya, karena kan harus melalui pengujian apakah memang itu mengandung mengandung sabu atau tidak, tapi dugaan sementara ya bahwa itu adalah sabu 2 paket kecil yang memang kita temukan padanya. Kita tunggu saja karena yang bersangkutan hari ini masih dalam perjalanan menuju Polda Metro Jaya untuk kita lakukan pemeriksaan dan pendalaman. Selain cewek yang ditangkap siapa lagi, Pak? Sendiri sampai dengan sekarang. Berdasarkan pengakuannya sudah ada, Pak? Kapan diamankan, Pak? Belum. Ya, yang bersangkutan baru kita ambil keterangan saja pada saat penangkapan. Mungkin sore ini kita lakukan pemeriksaan terhadap bersangkutan dan kita pendalaman terhadap yang bersangkutan juga. Pertegas lagi Pak, jam berapa Pak? Sekitar jam 10 pagi tadi. Ya, sebelum Jumatan tadi itu berhasil diamankan di kediamannya langsung, di rumah langsung yang bersangkutan. Ditemukan dan diakui bahwa yang itu punya miliknya. Oke. Sampai dengan saat sekarang ini tim masih melakukan ANEF ya, dan juga tim lapangan masih terus mendalami CCTV, juga masih terus mendalami bagaimana TKP di lapangan, juga mendalami saksi-saksi, keterangan saksi yang sampai dengan hari ini sudah 29 saksi. 29 saksi yang kita lakukan pendalaman menyangkut masalah orang-orang terdekat dengan yang bersangkutan, juga berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi awal ya, karena ini harus bersangkutan semua, baik itu orang terdekatnya, orang kantornya, kemudian juga orang yang terakhir bersama-sama dia, juga hasil dari handphone juga sementara masih mudah-mudahan hari ini bisa kita dapat 1-2 hari ini, karena kan ini masih masuk gitu. Kita buka semuanya handphone yang pada saat memang diketemukan di TKP, juga hasil dari lapor
Tentang sidik jari yang ada di pisaunya juga masih kita dalami juga, dan CCTV. Memang terkendala kan kemarin CCTV-nya agak gelap, sampai dengan saat ini kita belum dapat hasilnya seperti apa. Kemudian dari sidik jari yang ada di pisau juga kita masih menunggu, mudah-mudahan secepatnya ini bisa keluar untuk kita bisa tahu DNA pemegang terakhir daripada pisau yang kita temukan di TKP. Jadi sudah 29 saksi yang kita lakukan pemeriksaan, mungkin akan bertambah lagi, ya. Nanti setelah ini akan kita gelarkan, gelar sementara, gelar pertama awal untuk bisa menentukan. Selain Catherine Wilson, polisi telah menangkap sejumlah artis lainnya terkait penyalahgunaan narkoba. Di antaranya Tio Pakusadewo, Roy Kiyoshi, dan Dwi Sasono yang mengaku mengkonsumsi ganja karena stres akibat pandemi corona. Aktor Dwi Sasono diringkus polisi di kediamannya di Pondok Labu, Jakarta Selatan 26 Mei lalu. Suami dari penyanyi Widi Mulia ini ditangkap bersama barang bukti narkoba jenis ganja. Setelah menjalani tes urin, Dwi Sasono terbukti positif mengonsumsi ganja. Dwi kemudian mengajukan asesmen rehabilitasi dan dipindahkan ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta Timur. Pria berusia 40 tahun ini mengaku baru 1 bulan mengonsumsi ganja karena sulit tidur sejak tidak bekerja selama pandemi corona. Selain itu, pembawa acara hiburan Roy Kurniawan atau lebih dikenal dengan Roy Kiyoshi ditangkap di rumahnya di Cengkareng, Jakarta Barat 6 Mei lalu. Polisi menangkap Roy dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap. Polisi juga menemukan barang bukti 21 pil psikotropika. Dari hasil tes urin, presenter nyentrik ini terbukti positif mengonsumsi zat psikotropika jenis benzodiazepin. Usai 10 hari mendekam di Mapolres Jakarta Selatan, Roy dipindahkan ke RSKO Jakarta Timur untuk direhabilitasi. Sebelumnya, aktor senior Tio Pakusadewo diciduk di rumahnya di Cilandak, Jakarta Selatan 14 April lalu. Polisi menemukan narkotika jenis ganja seberat 18 gram dan alat isap sabu. Ini adalah kali kedua Tio ditangkap karena penyalahgunaan narkoba setelah sebelumnya ditangkap tahun 2017 silam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.